Thomas Raffles, History of Java 1871, menegaskan bahwa kota ini diberi nama oleh pendirinya menurut nama Ayodhya, ibu kota Rama. Ayodhya didengar Raffles dari tradisi tutur orang Jawa menjadi kata terdengar kemudian tertulis menjadi Yogya, kemudian ditambah akhiran, Karta. Prof. Dr. Peter Carey dalam jurnal ilmiah berbahasa Perancis menulis kajian tentang Jawa dan Indonesia. Berpendapat bahwa toponimi Yogyakarta berasal dari kata Ayodhya, dalam bahasa Sanskerta, dalam bahasa Jawa baru adalah Ngayodhya, yang mengacu pada ibu kota Rama dalam Ramayana. Kenapa nama-nama di Ramayana banyak di India? Kapan berdirinya kerajaan-kerajaan di India? Berdasar hasil penelitian ilmuwan, kesimpulan tidak diketahui dengan jelas dan tepat kapan penamaannya yang mirip dengan kisah Ramayana dan Mahabharata. Mereka hanya menyebut era mitologi. India dipercaya tempat muncul bersamaan dengan ditulisnya Weda yang pertama, yaitu Rigveda sekitar tahun 1500 SM. Maksudnya, Veda baru dibukukan atau dituliskan pada tahun 1500 SM, kerajaan di India dengan nama mirip dalam Ramayana muncul sekitar tahun 500 SM dan mirip Mahabharata sekitar tahun 400 SM. Artinya, penamaan kerajaan di India berdasar nama pada Ramayana dan Mahabharata baru muncul sekitar tahun 500 SM, setelah Veda dibukukan. Dalam teks pasca Veda, Mahabharata Udyoga Parva 108 tentang kata Timur. Timur digambarkan sebagai tanah air asal budaya, Veda, di mana pencipta alam semesta pertama kali menyanyikan Veda. Maksudnya, sebelum Veda dituliskan intisari ajarannya sudah ada di Timur, dan lokasi itu adalah Asia Tenggara Nusantara Indonesia terdahulu. Di figura relief dasar Borobudur tertera 12 kata, Svarga, bukan, Nirvana, Nibbana, dan salah satu kata yang lainnya adalah panel nomor 43 MAHECAKHYA. Panel nomor 43 dengan teks literasi kata MAHECAKHYA di relief dasar Borobudur. Mahe adalah besar, Agung Cakya adalah Caka, Saka, prasastinya berangka tahun Caka. Saka, Cakya, Cakas Arya sama dengan Scythians, adalah kaum yang berekspansi sejak sebelum zaman Veda dituliskan. Inilah leluhur bangsa Indonesia. Kakawin Ramayana, Hana Raja Tulya Kendran, Kakwehan Sang Mahardika Sucila, Ringayodhya. Ada sebuah istana bagaikan surga, dipenuhi oleh orang-orang bijak serta luhur perbuatan. Di Ayodhya lah yang cukup terkenal di dunia, itulah istana Sri Baginda. Oh, Narada, ceritakanlah padaku, siapakah pahlawan yang memiliki kebajikan dan kebijaksanaan terbesar? Narada menjawab, Rama adalah pahlawan yang kau cari, ia berasal dari kalangan dinasti Surya dan kini sedang memerintah di Ayodhya. Ajaran asli Nusantara terdahulu ditandai dengan simbol swastika, heksagonal, bintang David, visualisasi simbol falsafah, matahari, atau Surya. Utvayam tamasaspari jiotis pasyanta utaram, Devam Devatra Surya Maganma Jyotirutamam. Artinya, lihatlah menjulang tinggi di angkasa, cahaya terang benderang mengatasi kegelapan telah datang, ia adalah Dewa Surya, dewa dari seluruh dewata, cahayanya yang terang itu betapa indahnya. Budaya Bali merekam falsafah, matahari, lengkap sempurna, karena sejatinya, Timur, adalah Nusantara Indonesia terdahulu yang bernama Bharata, bukan India. Total keberadaan suku pada Mahabharata adalah 361 suku dengan bahasa berbeda di setiap sukunya. Suku Pandava, 38 suku. Suku Kaurava, 59 suku. Suku Campuran, 264. Suku, garis bawah. Total, 361 suku. Suku dari garis keturunan Bharata. Kurus, Pancalas, Alfas, Madreyas, dan penghuni hutan Jangalas Urasenas, Kalinga, Bodas, Malas, Matsyas, Sukutias, Sauvalyas, Kuntalas, Kasikosalas, Cedias, Matsya, Karusas, Bojas, Sindupulindas, Utamas, Dasarnas, Mekalas, Utkalas, Pancalas, Kausijas, Naikapshas, Durandaras, Sodas, Madrabujingas, Kasis, Aparakasis, Jataras, Kukuras, Dasarnas, Kuntis, Avantis, Aparakuntis, Goknatas, Mandakas, Sasas, Vidar, Rupavahikas, Asvakas, Pansurastras, Goparastras, Karitis. Suku termasuk Adivajya, Kuladia,
Malarastra, dan Kerala Varapasis, Apavarhas, Cakras, Vakratapas dan Akas. Videhas, Magadas, Sevaksas, Malayas dan Vijayas, Anga, Vanga, Kalinga dan Yakrilomas, Mala, Sudelas, Prahladas, Mahikas dan Asikas. Bahlikas, Vatadanas, Abiras dan Kalajosakas, Aparantas, Parantas. Pahnavas, Carma Mandalas, Atavisikarama, Anupavritas, Sevarastras, Kekaya, Kutaparantas, Maheyas, Kaksas. Penghuni di pantai laut, Anda serta banyak suku yang tinggal di dalam dan tanpa perbukitan, Malaka, Magadas, Manavarjakas. Mereka yang di utara Mahi, Mahyutaras Pravrayas, Bargavas, Pundras, Bargas, Kiratas, Sudestas. Orang-orang di Yamuna, Yamunas Akas, Nisadas, Nisadas, Anartas. Orang-orang di barat daya, Nairitas Durgalas, Pratimasyas, Kuntalas, Kusalas, Tiragrahas, Surasenas, Jikas, Kanyakagunas, Tilabaras, Samabar, Sukrasaka Sindusoviras, Gandaras, Darsakas, Abisaras, Utulas, Aifalas dan Bahlikas. Orang-orang Darvi para Vanava, Darva, Vatajamaratorajas, Bahubadas, Kauravias, Sudamas, Sumalis, Badnas, Karisakas, Kulindapatyakas, Vatayanas, Kusavindus, Kaksas, Gopalakaksas, Jangalas, Kuruvarnakas, Kiratas, Barbaras, Sidas, Vaidehas, Tamraliptas, Audras, Pauaras. Penghuni di traktat berpasir Aisikatas dan di pegunungan Parvatias. Selain itu, kepala para putra Barata, ada bangsa-bangsa di selatan, Draviras, Keralas, Pracias, Musikas dan Vanavasakas, Karnataka, Mahisakas, Vikalyas dan Musakas, Jilikas, Kuntalas, Sauridas, Nalakananas, Kaukutakas, Colas, Kaunkanas adalah dua suku dengan nama sama, Malavanas, Samangas, Karakas, Kukuras, Angaras, dua Jinyut Savasanketas, Trigartas, Alfasenis, Akas, Kokarakas, Prostas, sama Vegavas. Ada juga Vindhyachulukas, Pulindas dan Kalkalas. Malavas dua suku berbeda dengan nama sama. Aparavalabas, Kulindas, Kalavas, Kunahaka, Karahaka, Musaka, Tanabalas, Sania, Gatasrinjayas, Alindayas, Pasivatas, Tanaya, Sunaya, Dasividarp, Kantikas, Tanganas. Para Tangana, disebut kejam dan keras lainnya, Meleca Yavanas, Cina, Kambojas. Ras yang bengis dan kasar, Akrit Gerahas, Kulatas, Hunas, dan Parasikas. Ramana, Cinas, Dasamalikas, mereka yang tinggal di dekat. Kesatria, Vaisya dan Udras. Udras, Abiras, Daradas, Kasmiras, dengan Patis, Khasiras, Antacaras atau perbatasan, Pahnavas dan penghuni di gua-gua gunung Girigahvaras. Atreyas, Barat Vajas, Stanayoshikas, Prosakas, Kalinga dan suku Kiratas, Tomaras, Hansamargas, dan Karabanjikas. Banyak lagi suku atau kelompok yang tidak tercatat dalam Mahabharata. Keberadaan suku dan etnis ini identik dengan suku-suku di Nusantara. Banyaknya 300 kelompok etnik, tepatnya 1340 suku dengan 671 bahasa yang berbeda. Silsilah raja-raja di Nusantara jika ditelusuri ke atas akan sampai pada fakta sejarah Mahabharata dan Ramayana. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santosaba.